Berjumpa kembali dengan channel Benteng Umat. Pada malam hari ini saya mereact video dari Noverina Solihin, ya, seorang murtadin dari Minang katanya. Dia memberikan semacam analisis yang menurut saya kurang cerdas, ya, bahwa katanya penangkapan Kosman itu syarat dengan politik untuk suksesi, entah pilpres, entah leg atau apa nggak tahu, di 2024, ya. Jadi beliau ini mengatakan katanya bahwa kasus Kosman ini didiamkan oleh para petinggi-petinggi di negeri, oleh para menteri dan bahkan oleh DPR demi suksesi di 2024. Suksesi berarti kan pergantian entah presiden, wakil presiden, entah para menteri itu apa, ya. Artinya apa? Berbau politis. Nanti kita coba, ya, kita buat semacam analisis yang benar yang mana. Dari sini sambil dari Pak Joshua Tubuh, kemudian dari si Paulo Jeng juga gimana skemanya dan bagaimana komitmen pemerintah Indonesia terhadap tindakan-tindakan yang menistakan Rasulullah terutama, ya. Oke, kita dengar dulu bagaimana analisis yang menurut saya kacangannya, analisis yang rendah gitu dari si Noverina Solihin. Kenapa? Dia ini kan bukan orang politis. Itu pertama, dia hanya seorang manajer. Jadi dia gelarnya adalah DRA, doktoranda, ya, lulusan dari entah UNAN Padang, entah UPI Padang. Kemudian dia katanya pernah studi ke Jerman, mungkin masalah linguistik, ya, sosiologi linguistik di Jerman. Jadi dia bermain dengan si Paul Jeng udah lama. Saya udah membongkar Facebook beliau, ada 4 Facebook, ya. Dan di dalam debatnya itu dia memang di situ dia penginjilan, dari mulai ada Facebook dia mulai penginjilan bersama-sama dengan si Paul Jeng. Jadi dia ini seorang misionaris juga, tapi misionaris di dunia maya, ya. Saya tidak pungkiri dia pemain lama dari mulai, ya, 2000 sekian. Mungkin dia paling lama, ya, sebelum Kosman main-main dia sudah bermain-main, ya. Kedengarin bagaimana analisis dia. Tapi dia bukan seorang politis, ya. Dia artinya dia menganalisis itu, ya, sebagai seorang penginjil mungkin. Dan dia bukan latar belakangnya seorang saudagar, dia seorang dosen pernah di Lampung, apa nggak tahu. Kemudian dia seorang manajer, area manajer dari sebuah asuransi gitu, ya. Jadi dia seorang manajer pemasaran, jadi nggak terlalu paham masalah politik, tapi nggak tahu, ya. Kita coba dulu bagaimana kita dengarkan bagaimana analisis yang kacangan dari Noverina Solihin, ya. Next. Kalau masalah agama berani mati, teman-teman, ya. Kalau masalah agama apapun akan dia lakukan. Kalau masalah agama, walaupun itu salah, akan dia dukung. Kalau masalah agama, walaupun orang itu jahat, akan dia dukung, teman-teman. Kalau berhubungan dengan agamanya. Ya. Nah, jadi saya melihat beberapa skenario di sini. Pertama, dibikin gaduh. Apa maksudnya? Kok kasus MKC dibuat seperti ini? Apa hubungannya dengan pemilu 2024? Begini, teman-teman. Dengan diamnya pemerintah hari ini, ya, dengan diamnya menteri-menteri, dengan diamnya segala perangkat pemerintahan, ya, menteri dan presiden dan lain-lain, bahkan wakil-wakil rakyat memilih silent, diam, terutama terhadap tokoh MKC, ya, pribadinya MKC ini. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kasus MKC ini kita lihat terstruktur, masif, dan terencana. By design. By design. Goalnya adalah naiknya. Goalnya adalah peralihan kepemimpinan. Jelek-jeleknya di tahun 2024, next pemilu, ada kesan ingin menciptakan catatan negatif untuk pemerintahan sekuler. Dalam hal ini tentunya Pak Jokowi dan jajarannya.
kata dia masalah si Kosman ini ingin membuat jeleknya pemerintahan Indonesia untuk next presiden. Ini sesuatu yang salah ya. Justru dengan kebijakan pemerintah yang tegas ya, apalagi turun tangannya Pak Menteri Agama untuk menyelesaikan masalah si Kosman ini, itu sesuatu yang malah memberi aplaus ya. Bahkan MUI dari tempat si MKC lahir atau MKC dibesarkan, MUI Ciamis atau MUI Banjar ya, Pak Otong berkata, kami berterima kasih kepada kepolisian Republik Indonesia yang telah menangkap dengan cepat si Kosman. Artinya apa? Rating pemerintah malah tinggi, Bu. Bukan malah membuat turun rating pemerintah. Kenapa? Ini sesuatu aspirasi yang meluas di kalangan kaum muslimin. Kenapa demikian? Karena tadi saya bilang MUI sudah mengecam. MUI Jawa Timur, MUI Pusat, kemudian Nahdlatul Ulama mengecam, Muhammadiyah mengecam. Semua itu kecaman-kecaman itu sudah menjadi aspirasi yang harus ditanggapi secara serius oleh pemerintah. Kemudian yang berbicara langsung namanya Kementerian Agama ya, untuk menyelesaikan. Kenapa? Kegaduhan tidak perlu dibiarkan. Kalau dibiarkan timbul chaos, timbul namanya apa ya, penghakiman ya secara renegade gitu. Renegade ya, renegade kan namanya. Renegade itu berarti kan penghakiman di jalanan gitu loh. Jangan dikira muslimin tidak tahu. Lokasi Kosman tahu kok. Muslimin tuh banyak juga yang jiwa-jiwa intel tuh ada banyak. Tahu kok. Novorina itu siapa, gimana, kerja di mana tahu kita, anaknya berapa, kerja tahu. Jangan dikira muslim tidak tahu ya lokasi dia. Nah, untuk didudukan secara hukum karena kita menjunjung tinggi hukum, maka ditangkap pasti Kosman karena terlalu luasnya dan terlalu terlalu berbahayanya. Mengatakan apalagi dihubungkan dengan agama dan penjajahan, timbul nanti skisma. Kristen menuduh Islam, kamu ulama-ulama, kamu ustadz pesantren, sebutin tuh di pesantren, kami itu penjajah Arab. Timbullah debat lagi kan. Lalu selama ini kita dijajah 350 tahun, siapa yang menjajah? Bukankah itu membawa zending agama kan? Oh itu dulu, kata si Kosman, ributlah, timbullah skisma. Padahal kemerdekaan kita itu adalah hasil kerjasama antara semua umat beragama ya, muslimin, Kristiani, banyak kita semua sebagai sama bersaudara gitu ya, sama-sama memperjuangkan. Dengan skisma seperti ini, dengan sebuah narasi si Kosman seperti ini, timbullah semacam penajaman-penajaman yang mengganggu toleransi gitu. Jadi jangan sampai gara-gara si Kosman ini hubungan silaturahmi antara umat beragama terganggu, toleransi terganggu karena statement-statementnya yang tidak begitu bagus ya, atau mengganggu, membuat keresahan. Dan itu undang-undang IT ada. Menurut Pak Bobson dari BSS itu, ini murni masalah hukum. Kenapa? Ucapan si Kosman bersifat hoak dan menimbulkan keresahan yang berbau sara. Demikian Bu ya. Dan ini komitmen pemerintah Bu ya, ini pemerintah komitmen terhadap penistaan agama, dan ini dapat direspon baik ya. Bahkan saya dengar setelah Pak Jokowi mengecam Presiden Perancis yang menistakan Rasulullah itu, atau yang membiarkan penistaan Rasulullah di Perancis, bahkan dari PKS yang selama ini kan selalu di oposisi ya, memberikan aplaus. Itu betapa kebijakannya bagus, kebijakan untuk membuat Islam itu terhargai gitu ya, sebagai investor dalam kemerdekaan kita gitu. Itu malah bagus ya. Banyak komen-komen dari orang-orang tokoh yang dulunya oposan atau berlawanan dari PKS justru memuji Pak Jokowi ketika beliau ini mengkritik presiden dari Prancis yang membiarkan kebebasan berserikat, berkumpul dan bersuara, yang terlalu kebablasan sampai menghina-hina Rasulullah. Demikian, jadi saya ambil buktinya ya. Mudah-mudahan saya kena cipta ya. Indonesia juga mengecam keras pernyataan Presiden Prancis yang menghina agama Islam, yang telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia. Ya, demikian ya, sedikit aja karena saya takut kena cip juga. Demikian ya Bu ya. Oke, next lagi. Termasuk kepolisian. Karena Kapolri itu adalah bagian dari pemerintah. Yang menunjuk, yang mengangkat adalah Pak Jokowi.
Jadi teman-teman, dengan berdiam dirinya pihak-pihak yang sebenarnya punya otoritas untuk menyelesaikan masalah Bapak MKC ini, memang sengaja dikondisikan untuk diam. Karena mereka seperti makan buah si malakama. Karena bagaimanapun mereka juga punya syahwat politik. Nah, di sini kan praduga beliau ini sangat rendah sekali, ada syahwat politik ya. Jadi seperti ini, kasus Kosman itu sudah diproses, tidak ada pendiaman. Kalau pendiaman berarti kan MUI ribut, Muhammadiyah ribut, NU juga ribut, didiamkan. Nah, itu baru pemerintah tidak melaksanakan tugas. Ketika pemerintah melaksanakan tugas, menangkap dengan cepat gitu, berarti pemerintah sudah melaksanakan kewajibannya kan untuk mengayomi kan gitu semua masyarakat, semua lapisan masyarakat termasuk dari kaum muslimin. Ditangkaplah dia, diproses. Nah, ketika sudah diproses di polisi, sudah selesai tugas pemerintah. Jangan nanti elemen pemerintah di kepolisian, kejaksaan, kehakiman lah yang bekerja dan sedang bekerja. Berarti apa? Pemerintah sudah bekerja. Nah, pertanyaannya kenapa kok diam? Yang dimaksud bukan pemerintah sekarang, PGI. Kenapa diam? PGI mungkin tahu ini murni pure dalam masalah pelanggaran hukum, bukan masalah agama, tidak masalah penginjilan, makanya PGI diam saja. Kenapa kok kata Pak Joshua tuh, kan itu kan Kosman tuh punya denominasi, punya gereja. Dia nyebutin ya, maaf ya, semalam dia nyebutin gereja Betel itu katanya, GBI itu, Gereja Betel Indonesia. Kenapa diam saja? Yang bocorin Pak Joshua lo, bukan saya. Saya kalau menyebut si Kosman berbicara di gereja Zion dari gereja B itu yang disebutin oleh Pak Joshua tuh tadi, saya nggak bocorin B gereja Betel gitu ya. Pak Joshua tuh sudah kadung ngomong, udah biar aja lah. Pak Joshua tuh ngomong gereja Betel di Bali oleh pendeta J, dia-nya nggak usah sebut ya. Kenapa? Mereka juga takut. Kenapa? Tadi saya bilang TJB mati siji mati KB, satu kena si Kosman, yang lain kena. Contoh, si Kosman ketangkap, taunya istrinya pun ya bisa jadi istrinya pun mengandung kasus karena dia pernah membuat kesaksian yang menistakan Kementerian Agama, mengatakan bahwa bisa loh naik haji tiap tahun, kita biasa aja gitu kan. Itu kan bahaya. Dihajar sama Pak Dani yang adalah Kementerian Agama. Oh nggak begitu bu, taunya apa, muncul si Kosman masuk ke ruangan kan, sembunyi, ketahuan kepalanya. Oh ternyata ini Kosman, ini by design. Kalau ini jelas by design bu, kesaksian daripada buat mah yang katanya haji itu adalah by design. Siapa yang mendesain? Ya Pak Yusuf Manuburu dengan si Kosman. Buktinya ada kok, video itu udah pasti 99,99% valid, dapat dibuktikan kebenarannya. Demikian bu ya. Nah, kenapa mungkin gereja Betel juga tidak mau ikut campur tangan? Ya karena tadi, ini kan sesuatu yang berbau hukum. Nanti merembet-rembet, dibawa-bawalah Pak J itu yang dari Bali, gerejanya pun jadi saksi, kan malu. Kan udah saya bilang, kalau namanya intelijen itu, apabila ditangkap, dikatakan sama komandannya, kamu jangan mengaku dari manapun dan sebagai apapun. Kenapa? Ya untuk menghindari tadi dibongkarnya jaringan dia, karena nggak mungkin orang bekerja sendirian, pasti punya jaringan kan. Ketika dia ditangkap, dia harus ngaku saya adalah saya sendiri, tidak punya siapa-siapa. Karena orang juga akan mencari big fish namanya, ikan besar di baliknya. Siapa the big fish? Siapa ikan besar? The man behind you. Siapa orang di belakang kamu akan ditangkap juga. Ya, makanya rekening pun ditahan, saya yakin rekening ditahan tuh untuk tahu siapa sih donatur-donaturnya itu yang membiayai head speech dia. Kalau ketahuan kena, apalagi tokoh gereja kena itu. Jadi gitu, mungkin pengambilan, saya yakin polisi baik ya, itu mungkin pengambilan daripada rekening si Kosman itu untuk meneliti gitu ya. Gimana sih transaksi-transaksi, adakah transaksi dari luar negeri yang bersifat memang mendesain kerusuhan, keresahan di masyarakat, memecah belah antar umat beragama. Kalau ketahuan kena, nah, itu namanya itu ya. Dan Pak Joshua tuh nggak sabaran langsung buka, Kosman kan punya katanya denominasi itu gereja Betel tuh, kata. Kenapa diam saja? Memang si Kosman punya kartu juga, kartu sebagai evangelis gereja, dan gaji dia pertama, silakan buka di Facebook ya, namanya Cornelius, Muhammad Cornelius, atau M Kostea juga boleh, atau M Kosman juga boleh. Ada sebuah postingan, upah katanya, salary atau gaji sebagai penginjil hanya Rp500.000. Dari sanalah si Kosman itu membuka-buka kitab kuning.
kitab kuning bla 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 bla. Tolong siapa yang mau bantu kami? Ini nomor rekening saya, ini play aplikasi Dana saya, nomor sekian. Nah, berarti apa? Motifnya uang. Tidak cukup dengan penginjilan yang sifatnya mungkin misionaris, entah bawa apa nggak tahu, entah mie rebus atau mie Indomie tapi nggak tahu, dengan gaji 500.000 dia pun membuka sebuah pelayanan publik di YouTube dengan melampirkan nomor rekening dan dia merasa senang. Kan di Bali dia pernah ngomong, di Bali yang sudah saya tayangkan dengan Pak Yusuf Manubulu, mari kita menikmati berkat Tuhan, ini berkat Tuhan nih, sampai mukul-mukul mobil. Ya, ini berkat Tuhan, nih berkat Tuhan, sambil mukul-mukul mobil. Mobilnya apa? Mobil mewah. Bayangkan. Oke, apa kesimpulannya? Indonesia sangat mengecam ya tindakan-tindakan penistaan Rasulullah ya, bahkan di luar negeri pun dikecam, apalagi di dalam negeri. Ya, udah gitu, ini komitmen. Artinya komitmen Pak pemerintah ini cukup bagus ya. Tapi bukan berarti bahwa ini mendesain ini semua. Oh salah. Apalagi mendesain penangkapan ya nggak bisa juga ini seperti ini ya. Di sini kan mengatakan ini katanya saya ramalkan katanya orang penguasa. Sorry ini iklan ya. Saya skip ya. Oke. Cita-cita glowing, realitas kantongku kering. Well, yang bikin glowing dan no kantong kering. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Di sini kan, wabarakatuh. di sini mengatakan gitu. Dugaan banyak praduga. Bahkan saudara-saudara kalau kita mau telusuri sudah terbuka juga. Cuma saya nggak mau bahas itu di sini. Yang saya mau bahas tentang bagaimana komitmen kita rakyat penangkapan berdasarkan pesanan orang yang paling berkuasa. Gitu. Nah, kita nggak tahu. Banyak dugaan, banyak praduga. Bahkan saudara-saudara kalau kita mau telusuri sudah terbuka juga. Cuma saya nggak mau bahas itu di sini. Yang saya mau bahas tentang bagaimana komitmen kita rakyat Indonesia untuk menjaga, memperjuangkan keadilan dan kebenaran di Indonesia. Dia baca suas terus dari sini ya, di dalam post dengan ini dia membongkar denominasi si Kosman itu adalah gereja Betel, dan dia pun katanya mengatakan bahwa diduga ya terindikasi bahwa penangkapan Kosman ini berbau politis ya dari orang yang paling berkuasa. Kalau berkuasa banyak ya, anggota DPR apa. Tapi kalau paling berkuasa itu, kata-kata paling itu berarti the most. Ya, misalkan orang-orang ganteng, you are clever, you are clever, you are clever, but he is the cleverest. Dia paling pinter. Nah, kalau kata paling itu seorang ya, seorang dari banyak orang. Jadi kalau mau jemputin orang yang paling berkuasa berarti seorang, dan itu orang yang top manager. Siapa dia? Walau nggak tahu kita. Di sini pun sama. Jadi desain sebenarnya bukan dari pemerintah. Desain itu justru dari sini nih. Ini kan bosnya si Novarina juga mendesain bahwa jangan minta maaf. Ya, kalau dia niatnya mau bantu si Kosman, minta maaf dong. Kayak juga Pak Yawaroni ya. Saya yakin Pak Yawaroni mungkin diampuni, tidak akan sampai di penjara, atau kalaupun di penjara sangat ringan. Kenapa? Dia sudah minta ampun dan PGI mengampuni. Pertanyaannya, kenapa Kosman nggak meminta maaf? Ah, ini ada desain untuk dibawa ke internasional, ke PBB katanya, kemana, ke Amnesty Internasional, ke HAM Internasional. Tembakannya apa? Tembakannya bahwa kesan Islam itu di Indonesia atau Indonesia, pemerintah Indonesia akan dibuat jelek gitu. Akan kesannya pemerintah Indonesia gagal dalam melindungi minoritas. Ya, ini kesannya. Jadi perjuangan dia itu adalah si Paul Jeng akan membuat kesan di dunia bahwa pemerintah Indonesia gagal melindungi minoritas. Apa targetnya? Papua merdeka, NTT merdeka. Jujur saja dia akan mendukung nih Papua ya. Coba dengar dulu. Itulah wajah Islam. Ya kan? Tapi Pak Kaceh nggak minta maaf. Loh, ini bukan masalah Kaceh minta maaf. Emang salahnya Kaceh di mana? Ya kan? Dan apakah Kaceh harus minta maaf? Sampai hari ini kan orang Islam menunggu maafnya Kaceh. Ya kan? Nah, buat saya kalau Kaceh minta maaf, wah dia sudah habis dia tuh. Perjuangan dia itu akan sia-sia semua, dilumuri tai segala macam. Akan sia-sia. Dan kalau sampai Kaceh itu minta damai, apalagi kemarin kata istrinya itu, ya sudahlah damai semua, dilepaskan semua. Oh, itu malah salah lagi. Berarti level Kaceh hanya Yaya Waloni saja. Nah, padahal perjuangan Kaceh itu ya kita naikkan ke dunia internasional, mewakili minoritas yang tertindas untuk mengangkat
Nah, kalau dia tidak siap dengan itu, jangan tampil di YouTube, jangan pernah. Ya kan? Targetnya lah membawa kasus si Kosman sebagai trigger, sebagai pemicu, sebagai sampling bahwa pemerintah Indonesia gagal melindungi minoritas. Nanti tembakannya melebar tuh ke Papua, ke NTT, kemana-mana. Inilah jiwa-jiwa pemecah belah bangsa, kan susah kan? Demikian ya, itu demikian ya. Jadi ibu harus paham dengan situasi evangelis internasional yang sedang berkembang itu. Si Christian Prince pun sampai turun tangan, sampai membuat 2 buah postingan loh, dan tapi dia langsung di strike ya, karena juga orang tahu bahwa itu sesuatu yang sifatnya fitnah gitu dan memprovokasi ya Bu ya. Demikian saja, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.